Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pemirsa. Saya Hamdan Al-Kafi kembali hadir ke hadapan Anda kali ini di program Syiar Madrasah Ramadan. Ya, ini sebuah program edukatif tentunya untuk siswa-siswi atau adik-adik madrasah di seluruh tanah air dengan materi pembahasan dan juga baca tulis serta kandungan ayat suci Al-Quran. Ada juga sejarah Islam di Nusantara dan juga pendidikan akhlak serta tadabbur alam. Nah, hari ini kita sudah memasuki hari pertama Siyam Ramadan atau puasa di bulan Ramadan di kondisi yang seperti ini. Semoga kita semua selalu dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sambil menunggu waktu berbuka puasa dan sambil menyiapkan hidangan iftar nanti, alangkah baiknya kita selalu memperbanyak amalan-amalan soleh, amal baik. Dan salah satunya dengan belajar bersama dengan Profesor Haris sebagai rektor sekaligus juga pengajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. Dan terus ikuti sampai akhir acara program kali ini karena nanti ada kuis berhadiah terkait dengan materi hari ini yang bisa adik-adik ikuti. Profesor Dr. Haji Abdul Haris Magister Agama menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sejak tahun 2017. Beliau juga merupakan alumni Fakultas Tarbiyah dari IAIN Sunan Ampel Malang, yang kini menjadi UIN Maliki Malang. Di bawah naungannya, UIN kini berkembang menuju sivitas bertaraf internasional. Pada awal tahun 2020, seluruh sivitas akademia diwajibkan untuk menguasai bahasa Inggris dan Arab. Seiring perjalanan, UIN Maliki Malang kini sukses menjadi universitas dengan model pendidikan yang memadukan tradisi universitas dan pesantren. Dengan lulusan mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual dan keluasan ilmu pengetahuan yang bernafaskan Islam, dengan tekad dan semangat yang kuat, UIN Maliki Malang pun kini terus menjadi pilihan yang terbaik bagi banyak mahasiswa di seluruh dunia. Nah, pemirsa dan juga adik-adik di rumah dan dimanapun Anda berada, tema apa yang kira-kira hari ini akan dibawakan oleh Profesor Haris? Kita simak baik-baik materinya ya, karena di penghujung acara nanti akan ada kuis yang bisa adik-adik ikuti. Tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Syukron jazilan, terima kasih masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Dan buat adik-adik yang baru saja nonton dan bergabung sama kami, jangan khawatir karena belum ketinggalan. Karena kita baru saja akan memulai materi dari Prof. Haris dengan tema hubungan anak dan orang tua. Tafadhol kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, para siswa di rumah yang saya hormati, begitu juga para orang tua yang sekarang sedang bersama putra-putrinya di rumah yang saya hormati. Saya amat sangat terinspirasi oleh sebuah ayat yang menceritakan tentang seorang tokoh yang namanya Luqmanul Hakim. Bahkan saya harus menulis sebuah puisi sedikit untuk memahami tentang satu tokoh ini. Saya bacakan agar mungkin bisa membantu memahami tokoh yang satu ini. Puisi ini saya beri judul Bapak Luqmanul Hakim, Potret Orang Tua dan Guru Bijaksana. Sebagai tercantum dalam ayatnya, tokoh manusia berperan sebagai guru dan orang tua, mendidik siswa dan anak-anaknya tanpa sedikit pun lelah. Mulai dari larangan menyekutukan kepada Allah Ta'ala. Sebab syirik merupakan kezaliman yang tiada tara. Allah perintahkan manusia hormat kepada guru dan kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan yang amat sangat susah.
di dalam Al-Quran disebut wahnan ala wahnin. Pantas jika anak bersyukur kepada Allah dan kepada mereka berdua. Sangat penting sekali tetap mempergauli kedua orang tua meskipun mengajak menyekutukan ilahi. Tetapi tetap jangan sampai diikuti. Katakan kepada anak-anak perbuatan mereka akan ditunai. Tidak sebiji sawi pun yang luput dari pengawasan ilahi. Semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Wahai siswa dan anak-anakku, kerjakan sholat 5 waktu. Perintahkan kebaikan dan jauhi larangan Tuhanmu. Sabar dan tawakallah apapun musibah yang menimpamu. Jangan sombong. Jangan berjalan dengan angkuh, orang akan menilaimu. Sederhanakanlah jalan dan indah serta pekanlah suaramu. Jangan bersuara seperti suara keledai yang amat buruk bagimu. Pendidikan Luqman kepada anaknya menjadi ibroh dan pelajaran bagi para guru dan para orang tua di madrasah dan di rumah. Meski mengajar apapun, tetapi jangan sampai lupa hal-hal prioritas yang harus dijaga untuk dilakukan para siswa, supaya mereka tetap pandai, tapi harus jadi soleh dan solehah. Bukankah begitu, wahai Bapak Ibu guru dan orang tua? Semua ini nasihat yang harus kita lakukan. Puisi ini saya ambil, saya pelajari dari surah Luqman. Yang pertama ayat 12 yang berbunyi walaqad atayna Luqmanal hikmata anashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini cerita, firman dan berita. Pada zaman dahulu ada seorang yang namanya Luqman diberi hikmah. Hikmah itu adalah kebijaksanaan, falsafah, dan ilmu pengetahuan. Insya Allah ini akan membawa kepada pengetahuan bagi para guru dan orang tua. Nah adik-adik, kita akan rehat sebentar ya. Tadi sudah dicatat, jangan lupa materi dari Prof. Haris. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Madrasah Ramadan. Syukur dan jajilan masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Nah kayaknya adik-adik sekalian ini sudah nggak sabar untuk dengerin langsung kelanjutan dari materi yang akan disampaikan lagi oleh Profesor Haris. Yuk langsung aja kita simak kembali lanjutan materinya berikut ini. Ayat 12 dari surah Luqman ini menceritakan bahwa ada seorang tokoh yang bijaksana, yang menjadi model, contoh, teladan bagi orang tua dan para guru di sekolah dan di madrasah, yang oleh Allah diberi al-hikmah. Al-hikmah itu kebijaksanaan. Seorang tua, orang tua, guru di sekolah maupun di madrasah, syaratnya bisa mendidik dengan baik kalau punya al-hikmah, kebijaksanaan. Kita lihat ayat berikutnya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Anak-anak yang diajarkan oleh Luqman kepada anak-anaknya, tentu saja ini juga seharusnya diajarkan kepada murid-murid atau para siswa di madrasah. Yang pertama kali adalah
La tusyrik billah. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pelajaran yang luar biasa yang harus ditanamkan kepada anak-anak oleh orang tua agar hidupnya mempunyai pandangan yang benar. Tidak boleh menyekutukan, tidak boleh syirik. Ini adalah pondasi. Jangan sampai goyah. Dan ini menjadi modal utama dalam mengaruhi hidup ini. Mengaruhi hidup ini. Yang berikutnya apa? Pelajaran dari Luqman bahwa sainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur lillah anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Ayat ke-14 ini mengatakan bahwa seharusnya anak-anak seperti anak-anak semua yang ada di rumah ini harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Mengapa bersyukur kepada Allah? Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan semuanya kepada kita. Kita tidak pernah membuat permohonan kepada Allah supaya dijadikan manusia. Tidak pernah. Tapi Allah berikan kepada kita. Yang kedua kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung wahnan ala wahnin. Susah di atas susah. Bapaknya mencari rezeki, bekerja keras, membanting tulang. Ibunya di rumah, bahkan mungkin ibu-ibu, anak-anak semua ada yang bekerja di luar. Jadi apapun, ini harus kita syukuri. Karena mereka, kedua orang tua itu, telah berjasa luar biasa kepada kita, kepada anak-anak semuanya. Bahkan di dalam ayat berikutnya ini, andai saja, tapi jangan sampai terjadi. Orang tua mengajak kepada anak-anak untuk syirik. Jangan diikuti. Tetapi harus tetap membangun hubungan baik dengan kedua orang tua. Wasahib umma fid dunya ma'rufa, kata Al-Quran. Pergaulilah orang tua itu dengan amat sangat baik. Ini apa artinya? Meskipun berbeda agama, berbeda pandangan, berbeda ideologi, tetapi orang tua harus dihormati, harus dipergauli dengan baik. Tidak boleh diputus sama sekali. Ini apa artinya? Islam mengajarkan kepada kita semua, kepada anak-anak, yang pertama harus bertauhid yang kuat, mengakui Allah SWT sebagai Tuhan satu-satunya. Yang kedua, harus menghormati kepada orang tua dan sebelumnya bersyukur kepada Allah. Yang berikutnya, ayat-ayat berikutnya, jangan lupa tunaikan kewajiban sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkannya. Inilah anak-anak yang saya hormati, yang saya cintai. Sekarang ini waktunya anak-anak di rumah, sering waktu digunakan dengan orang tua, maka harus mengikuti ajaran surah Luqman, surat yang ke-31 ini. Bagaimana hubungan anak dengan orang tua yang dibangun dengan harmonis, yang baik, yang indah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.